Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'as samsu min maghribiha taballahu alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Sahabat ngopi Bang Jun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap manusia pasti pernah buat salah, pasti pernah buat maksiat, pasti pernah buat dosa. Tetapi siapapun dia, kalau dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permohonan ampunnya atau taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu ibnu adama khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah buat dosa, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang mau bertaubat. Sahabat ngopi Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa siapapun kita yang pernah buat dosa, pernah buat maksiat, pernah buat kesalahan, kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permohonan ampun kita, permohonan taubat kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 syarat diterimanya taubat kita. Yang pertama, tinggalkan kemaksiatan itu. Yang kedua, menyesali apa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, komitmen untuk tidak kembali kepada kemaksiatan atau apa yang kita kenal dengan istiqomah dalam amal. Yang pertama, kalau kita ingin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama adalah tinggalkan dulu kemaksiatan itu. Jadi kalau ada orang yang katakan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama yang harus dia lakukan adalah tinggalkan kemaksiatan itu. Tinggalkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat diterimanya taubat kita adalah menyesali apa yang telah dilakukan. Sesungguhnya kata taubat itu berasal dari kata taba yang artinya rujuk, kembali, menyesal. Ulama kita sering menggunakan kata menyesal untuk menerjemahkan kata taba. Artinya siapapun yang bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang telah dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima pertaubatannya. Di dalam hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibnu Adama, law balagat dzunubuka ananas samai, tsumma astaghfartani, ghafartu laka." Wahai anak Adam, seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau datang kepadaku, mohon ampun kepadaku, tsumma astaghfartani, kemudian engkau datang kepadaku, mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku pasti akan mengampuni kamu. Artinya, berapapun dosa kita, sebanyak buih di lautan, setinggi langit, sebesar bumi sekalipun, kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permohonan taubat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya taubat kita adalah komitmen untuk tidak kembali kepada kemaksiatan atau apa yang kita lebih kenal dengan istiqomah dalam amal. Nah, sebenarnya inti daripada bertobat itu ya kita bagaimana istiqomahkan kita ketika kita sudah nyatakan pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita istiqomah dengan amal yang telah kita buat. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, al istiqomah khairum min alfi karamah. Satu istiqomah yang kita buat itu lebih baik daripada 1000 karamah. Sahabat ngopi Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ada 2 keadaan di mana taubat kita tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama ketika sakaratul maut, yaitu ketika nyawa sudah di kerongkongan,
maka sudah tidak berguna lagi taubat kita. Kenapa? Karena orang dalam keadaan sakaratul maut, jangankan untuk bertaubat, merespon talqin yang diucapkan orang yang berbisik di telinganya pun sudah tidak direspon lagi atau tidak didengarkan lagi. Apalagi untuk mau bertobat. Maka keadaan pertama taubat kita tidak diterima adalah ketika datangnya sakaratul maut. Yang kedua, keadaan kedua ketika taubat kita tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika matahari sudah terbit dari barat. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat, maka taubatnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Sahabat Ngopi Bang Jun, maknanya adalah kalau matahari, ya kalau besok pagi misalnya kita bangun, kemudian matahari masih muncul dari timur, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ngopi Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit tausiah dari saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.